Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat serta penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini kami juga dapat bangun dari tidur kami dan juga akan melakukan berbagai aktivitas kami yang dimulai dari pagi hari ini. Tuhan sertai kami dalam seluruh aktivitas kami, perilaku kami, dan juga sifat kami pada hari ini serta seterusnya sehingga apa yang kami lakukan, berbagai tindakan kami dapat seturut dengan pengajaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan agar firman-Mu ini dapat kami terapkan juga dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan seluruhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Amang dan Inang, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian yang diambil dari kitab Wahyu. Wahyu 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amang dan Inang, saya ingin menyampaikan ada sebuah istilah yang mungkin sering kita dengar terutama di Indonesia, yaitu istilah bahwa yang menang, bahwa yang kuat, bahwa yang benar belum tentu akan menang, tetapi yang kalah bisa saja akan menjadi menang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ketika kita kalah tetapi kita memiliki power, ketika kita memiliki orang dalam, ketika kita memainkan lobby-lobby, maka kita bisa saja akan dimenangkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemenangan dengan cara yang seperti itu kita dapat bahagia dalam hidup kita? Amang dan Ninang, kita kembali kepada kitab Wahyu. Wahyu merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos. Nah, pada saat itu orang-orang Kristen banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesengsaraan, sehingga wahyu Allah ini memiliki tujuan untuk dapat menguatkan mereka, untuk dapat tetap memegang teguh iman mereka, sehingga meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam kesengsaraan, Allah berharap bahwa orang-orang Kristen yang mendapatkan penderitaan itu tetap memuliakan dan juga menguduskan Kristus. Karena apa, Manginang? Karena memang ketika kita mau mengikut Kristus, ketika kita mau mendengarkan arahan Tuhan dan berbagai pengajarannya, maka dikatakan kita akan mendapatkan kemenangan. Begitupun dengan orang-orang Kristen yang pada saat itu mengalami kesengsaraan. Pada akhirnya mereka akan menang karena iman mereka yang tetap terus mau untuk mengikut Kristus itu sendiri, dan mereka juga akan dan telah dimenangkan oleh Tuhan. Menjadi pertanyaan juga bagi kita pada saat ini, Amang dan Inang. Dikatakan bahwa di awal Nats tertulis bahwa Tuhan itu kudus dan juga Tuhan itu mulia. Tetapi pada faktanya, pada realitanya ketika kita mengalami kesulitan, baik itu kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pendidikan kita, maupun kesulitan dalam pekerjaan kita, apakah kita tetap memuliakan dan juga menguduskan Tuhan? Apakah kita terus percaya kepada Tuhan? Jawabannya, Manginang, bahwa kita memang harus terus memuliakan dan menguduskan nama Tuhan. Meskipun kita masih dalam keadaan sengsara, meskipun kita banyak mengalami kesulitan. Salah satu contohnya ketika kita memang mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Ketika kita tidak menguduskan dan memuliakan nama Tuhan, dalam artian kita tidak melakukan apa yang telah diajarkan Kristus kepada kita, maka kita cenderung akan melakukan hal-hal yang buruk.
seperti kita akan mencuri, kita akan menipu, dan lain sebagainya untuk mendapatkan uang. Tetapi ketika kita mau melakukan dan juga mendengarkan ajaran-ajaran Kristus, maka kita akan berfokus pada diri kita akan berfokus untuk mengembangkan diri, sehingga kita mungkin dapat melakukan berbagai pekerjaan yang layak dan juga mendapatkan uang untuk dapat menjauhkan kita dari krisis ekonomi. Dan pada saat itu kita juga akan mendapatkan kebahagiaan karena kita mau mendengarkan Kristus. Ketika kita juga menghadapi situasi yang sulit dalam hal pertemanan kepada rekan-rekan kita, layaklah kita juga untuk mau berdamai, mau memberikan kasih kita kepada musuh kita. Memang kita cenderung akan dipandang sebagai orang yang kalah karena kita yang mengalah, tetapi itu hanya di mata manusia. Tetapi jika itu di mata Tuhan, maka kita akan menang. Karena kita mau menebarkan kasih kita kepada siapapun, termasuk kepada musuh kita. Manusia tidak berhak untuk menjadi hakim yang dapat mengadili kita. Tapi seperti yang dikatakan dalam nas ini, Tuhan adalah hakim yang paling mulia. Sehingga memang benar kalau itu dikatakan sebagai kekalahan jika di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan kita akan menang, dan juga kita akan merasakan kebahagiaan ketika kita sudah menang di dalam Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.